Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dedi Rupika, guru penggerak Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baik, kali ini saya akan apa namanya, membuat jika saya nanti lulus menjadi guru penggerak, apa nilai dan peran dari guru penggerak yang dapat saya aktualisasikan di kelas begitu. Baik, seperti kita ketahui, nilai dan peran guru penggerak itu, kalau untuk nilai itu ada 5, yakni yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta inovatif. Kemudian untuk perannya, yakni di pemimpin pembelajaran, kemudian coach bagi guru lain, serta kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Nah, dari kelima nilai tadi, kita coba bahas yang pertama, berpihak kepada murid. Di mana berpihak kepada murid ini adalah memberikan keleluasaan kepada murid untuk dapat mengkonstruk pemahamannya dengan cara mereka masing-masing. Nah, jika nanti seandainya saya menjadi guru penggerak, maka strategi penguatan nilai berpihak pada murid ini yakni saya hendaknya harus dapat menciptakan lingkungan dengan iklim belajar yang positif, di mana sikap saling menghargai baik sesama teman maupun terhadap guru dan murid ini terjalin dengan baik. Saling memberikan masukan yang positif di dalam kelas, kemudian mencarikan solusi atas suatu permasalahan, memberikan peran maksimal kepada setiap murid dalam proses pembelajaran sehingga murid dapat membangun pengetahuannya sendiri. Jadikan setiap murid merasa senang sehingga dapat diterima atau disambut dengan baik dan dihargai oleh lingkungannya ketika proses pembelajaran. Jangan ada terjadi bully, membuli, ejek, mengejek di kelas kita. Sehingga siswa senang masuk ke dalam kelas yang kita ampuh. Selanjutnya, mandiri. Salah satu nilai yang harus ada pada guru penggerak adalah nilai mandiri. Mana guru yang mandiri yaitu bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Peringkat kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Guru mandiri, ini seandainya saya nanti jadi guru penggerak ya, saya harus mampu untuk berbuat dan berdedikasi sendiri dengan mengenal siapa diri saya sendiri dan situasi saya di mana, serta mampu untuk memberikan aturan pada diri saya sendiri. Artinya saya harus bisa mempost diri saya bahwasanya saya itu mampu, ya. Dan hal ini terkait dengan kemampuannya yang mampu menyelesaikan segala dinamika pembelajaran serta kewajiban-kewajiban sebagai guru dengan baik tanpa ada ketergantungan yang erat terhadap orang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentu ada ketergantungan ya, tapi kita juga harus mampu menyelesaikan segala persoalan kita sendiri sebelum nanti kita berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah nilai yang ketiga, reflektif. Seorang guru penggerak melalui kegiatan refleksi diri dapat mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi diri dapat dilakukan dengan cara memberikan angket atau pertanyaan langsung kepada murid setiap selesai pembelajaran. Artinya kita minta masukan dari siswa kita atau murid kita. Kemudian selanjutnya meminta teman sejawat kita untuk menjadi pengamat dalam proses pembelajaran yang kemudian teman tersebut diminta untuk memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini juga bisa dapat dilakukan reflektif ini ya, dapat dilakukan seperti supervisi yang terjadwal dari kepala sekolah. Nah, dari supervisi itu nanti kita juga mendapatkan masukan-masukan terkait dengan proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Selanjutnya secara mandiri sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan melihat video-video pembelajaran atau cara mengajar teman lain yang beragam ya dan bervariasi, dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau masukan dalam perbaikan proses pembelajaran begitu.
Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja, serta dalam hal positif apa saja. Kolaborasi ini dapat kita lakukan di kelas. Kita harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan ya itu berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif ya. Nilai kolaboratif dikembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, serta komite sekolah, wali murid maupun komunitas praktis di lingkungan sekolah kita gitu. Ini kalau dalam bentuk nyatanya kita harus mampu bekerja sama dengan teman-teman sejawat kita atas segala dinamika permasalahan yang ada di proses pembelajaran kita atau di kelas kita. Hal ini dapat juga kita lakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa kita bahwasanya kolaborasi itu adalah hal yang penting. Nah, maka kita juga harus mampu berkolaborasi dengan siswa kita itu dalam hal positif apa saja gitu ya. Artinya bisa saja siswa kita itu menganggap kita sebagai orang tua, sebagai teman yang bisa diajak komunikasi hal positif gitu. Selanjutnya adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus mempunyai ide-ide baru terkait dengan pembelajaran serta pemecahan permasalahan di kelas atau di sekolah. Nah, inovatif. Seandainya saya nanti menjadi guru penggerak, maka saya akan selalu mencoba hal-hal baru terkait model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan kepada siswa. Nah, model pembelajaran merupakan suatu hal yang penting yang kita lakukan dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian selanjutnya kita mencarikan solusi berupa pemikiran atau ide-ide terkait dengan cara belajar siswa yang beragam di dalam kelas, sehingga seluruh siswa dapat memahami materi dengan baik. Nah, selain cari model serta memahami cara belajar siswa kita, maka kita juga harus membuat media-media pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami oleh murid kita. Nah, itu kira-kira hal yang nilai dari guru penggerak yang akan saya lakukan ketika nanti saya menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.